Teknologi artificial intelligence saat ini sudah luar biasa majunya. Dan teknologi ini memungkinkan kita untuk belajar dengan lebih efektif, lebih cepat, dan bahkan bisa membantu kita untuk mengingat pelajaran yang sudah diberikan yang kita rekam. Hari ini saya akan membahas tentang sebuah website yang menawarkan aplikasi yang dikenal dengan StudyFetch. Ini tampilan dari website StudyFetch. Di situ menyebutkan bahwa bisa buat dan berbicara tentang ujian dengan artificial intelligence dari materi kursus Anda dalam hitungan detik. Yang menarik adalah bahwa di sini bisa dilihat di layar, file-file yang kita akan upload bisa tinggal drag and drop, kemudian bisa nanti dibuat menjadi ujian-ujian, praktek, dan bahkan dibuatkan resumenya dari berbagai sumber. Yang menarik juga ini, ternyata software ini digunakan oleh berbagai perguruan tinggi terkemuka di dunia, seperti California Institute, kemudian MIT, Massachusetts Institute of Technology, Harvard, USC, dan Stanford University. Ini adalah perguruan tinggi terbaik di dunia. Nah, ini salah satu contohnya adalah kalau mengupload kuliah, mengupload referensi dari PDF, ya, dari YouTube, dan dari berbagai sumber. Dari PowerPoint juga bisa. Sehingga berbagai sumber materi bisa dituangkan, diupload ke dalam website ini, dan nanti akan dibuatkan transcribe-nya. Dibuat transcribe lengkap, atau jika itu sudah berupa tulisan, akan dibuatkan resumenya. Sehingga kita tidak perlu membaca keseluruhan dokumen, kita cukup membaca resumenya saja. Dan lihat ini, apa yang dilakukan oleh StudyFetch adalah mengurangi waktu belajar setidaknya 20%. Ya, karena kita tidak harus membaca semua dokumen ya, kita cukup membaca resumenya. Kemudian untuk membuat perangkat studi, rata-rata siswa membutuhkan waktu sekitar 48 second. Aplikasi ini hebatnya guys, dilatih berdasarkan 100 triliun lebih parameter. Jadi luar biasa, banyak sekali referensi parameter yang digunakan untuk melatih aplikasi ini sehingga akurasinya sangat tinggi. Kemudian materi kursus kita dan seluruh kumpulannya itu hanya dengan satu klik saja bisa dikumpulkan ya dalam satu file, sehingga makin memudahkan. Ayo coba kita lihat apa saja yang ada di dalam aplikasi-aplikasi ini ya. Nah, setelah kita memasukkan email ya, kita sudah daftar. Dengan cepat kita akan diarahkan kepada beranda kita. Di sana ada unggah kuliah Anda, itu bisa menggunakan PDF, bisa menggunakan Google Docs, bisa menggunakan YouTube, dan bahkan mendengarkan secara langsung. Mendengarkan secara langsung, mari kita buktikan. Coba kita klik mulai mendengarkan. Apa benar dia akan langsung men-transcribe ucapan saya? Buat sesi kuliah live, klik ya. Nah, kemudian ada tulisan musician dan mulai mendengarkan. Saya akan coba apakah langsung ditranscribe. Ya, saya sudah menekan untuk mulai mendengarkan, dan saya ingin melihat apakah ucapan saya ditulis langsung oleh aplikasi ini, dan ternyata benar. Kata-kata yang saya ucapkan dituliskan secara langsung oleh aplikasi ini, bisa dilihat ya. Dan rupanya di sebelah kanannya juga dibuat semacam resumenya. Jadi tidak hanya ditranscribe, tetapi juga secara otomatis langsung dibuatkan resumenya. Ini yang mempercepat proses belajar, karena akhirnya kita tidak harus membaca atau mendengarkan lagi dari awal keseluruhan pemaparan atau keseluruhan pelajaran, cukup membaca resumenya saja. Saya akan berhenti mendengarkan. Ya, jadi ini sudah terbukti ya bahwa secara otomatis maka komputer akan mentranscribe atau merubah dari ucapan menjadi tulisan. Nah, kita akan lihat bagaimana untuk fitur-fitur yang lain. Kita kembali. Ya.
Kembali lagi tadi ke beberapa. Nah, kita akan coba sekarang mulai dari mengunggah dari video YouTube. Kita coba lihat bagaimana kecepatan dari software ini untuk merubah dari video YouTube menjadi transkripsi. Kita coba cek salah satu video YouTube. Klik misalnya di sana tentang peradaban dunia. Coba lihat apa yang ada. Nah, ini ada The Entire History of Maya, yang berbahasa Inggris pastinya ya. Kita coba klik, copy, kita pindahkan. Ya. Dan import ke set. Nah, ini kita dapat pilihan jenis catatan yang apa yang ingin Anda buat, catatan lengkap atau catatan ringkas. Ya, kalau lengkap berarti transkripsinya seluruh ucapan yang ada di dalam video tersebut akan lengkap disajikan. Sementara kalau catatan ringkas ini sudah resumenya. Karena kita ingin mempercepat proses belajar, maka kita buat catatan ringkas saja. Setelah itu hebatnya juga diberi pilihan apa? Fitur untuk membuat kartu flash. Kartu flash ini adalah kartu untuk menguji daya ingat kita terhadap suatu definisi, berikut penjelasannya. Dan tidak hanya itu, ternyata ada juga ujian praktik ya. Nanti ada dibuatkan ujian-ujian pilihan ganda maupun pilihan-pilihan betul salah ya. Sekarang setelah itu kita impor materi. Nah, di sini ada diberi pilihan juga apa namanya? Misalnya kita tadi tentang peradaban manusia, peradaban Maya. Lalu setelah itu kita akan memilih yang mana? Ringkas atau pembelajaran mendalam. Saya akan pilih peringkas saja. Ya. Siap untuk pergi. Nah, ini sedang mengimpor materi. Ya, cukup cepat, sudah hampir 20%. Ini waktunya kemungkinan sekitar 1 menitan ini. Ya. Dan kita juga bisa menutup jendela ini untuk melanjutkan ke set lainnya. Kita sambil tunggu aja sebentar supaya tahu berapa banyaknya lama waktu yang dibutuhkan. Nanti dari sini kita akan mencoba apakah benar software ini dapat merubah dari YouTube video menjadi transkripsi tertulis, dilanjutkan dengan membuat soal ujian. Selain itu juga untuk membuat pembelajaran menggunakan flashcard dan match atau mencocokkan. Keduanya juga ditujukan untuk menguatkan daya ingat kita terhadap materi yang sudah ditranskripsikan tadi. Dengan demikian, kita tidak harus belajar secara keseluruhan, mengingatnya juga tidak harus mencari-cari mana kata-kata kunci yang penting. Cukup dengan membuka flashcard yang disajikan oleh software dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalamnya, sekaligus bermain dengan cara apa? Mencocokkan antara pertanyaan yang diberikan, digabungkan ada beberapa pertanyaan dengan beberapa jawaban. Kita mencocokkan mana jawaban yang paling sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Nah, ini waktunya juga tadi hanya sekitar 1 menit. Dan bisa dilihat bahwa video tadi itu ya dalam bahasa Inggris di sini sudah langsung diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Sampai menit keberapa sudah dituangkan di sana. Dan ini hanya berupa ringkasannya saja, luar biasa. Jadi dari video yang berbahasa Inggris, yang durasinya cukup panjang, ternyata diringkas dan ringkasannya pun sudah langsung dalam bahasa Indonesia. Berikut poin-poinnya. Ya, ini luar biasa sekali. Dari sini kita akan buat menjadi ujian misalnya di praktik. Kita tekan praktik. Nah, kita akan menggunakan pilihan ujian praktik misalnya. Nanti akan dibuatkan tesnya. Ya. Apakah pilihan berganda atau jawaban singkat? Kita gunakan yang pilihan ganda. Berapa soalnya? Kita buat 10 dulu lah misalnya. Atau 15 boleh? 15 boleh? Ya, 15 ya buat ujian. Jadi komputer dengan otomatis akan membuatkan pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda maupun jawaban singkat berdasarkan dari materi yang sudah diringkas.
Ini benar-benar menghemat banyak waktu bagi kita, baik seorang guru maupun murid ya. Bagi seorang guru tentunya jadi lebih mudah untuk menyusun soal-soal ujian. Bagi murid juga tidak perlu sulit-sulit untuk membaca keseluruhan referensi dokumen, cukup dengan membaca resumenya saja. Dan untuk mengingat lebih kuat, maka mengerjakan latihan-latihan ini, pilihan ganda maupun jawaban singkat yang nanti akan ditampilkan. Nanti kita juga akan mencoba pilihannya yaitu dengan flashcard dan match. Flashcard ini cara belajar yang sangat efektif karena kita diberi pertanyaan, kemudian setelah itu kita coba jawab apakah jawaban kita benar atau tidak dengan menampilkan kunci jawabannya. Nah, ini sudah keluar ujiannya. Ada pertanyaan 1 sampai 15. Kapan peradaban Maya berkembang? Ya, ini pertanyaan pertama. Kalau kita menjawab benar, nanti akan ada hasilnya. Misalnya kita jawab B. Ya, lanjut. Nah, ini pertanyaan kedua. Di wilayah manakah peradaban Maya berkembang? Kita jawab misalnya Amerika Selatan, di D. Ya, lanjut. Dan ini terus sampai pertanyaan ke-15. Kita lanjut aja. Ya, lihat semua pertanyaannya, kita bisa lihat. Nah, ini semua pertanyaan ada di sini. Dari pertanyaan pertama sampai dengan pertanyaan ke-15. Luar biasa kan? Jadi kita hanya cukup memerintahkan komputer untuk membuat 15 pertanyaan dan akan langsung dibuatkan 15 pertanyaan dengan pilihan-pilihan jawabannya. Ini akan sangat menghemat waktu bagi para dosen, ya, pengajar. Kemudian kita kirim ujian, ya. Oh, ini harus dijawab semua pertanyaannya dan seterusnya. Ya, ini untuk siswa berarti. Ya, lanjut. Kita akan melihat kepada pilihan fitur-fitur lain, yaitu kita akan membuat flashcard. Ya, kita akan membuat flashcard dari materi yang tadinya berbahasa Inggris, The Entire History of the Maya. Seluruh sejarah dari peradaban Maya. Peradaban Maya ini diyakini sebagai peradaban awal mula dari bangsa India. Nah, ini adalah flashcard. Ini bagian depannya, ya, face-nya peradaban Maya. Lalu apa jawaban dari peradaban Maya ini? Kita harus bisa jawabnya. Klik. Ini muncul peradaban yang berkembang di wilayah Mesoamerika selama lebih dari 3.000 tahun. Ini adalah jawabannya. Kalau kita klik lagi, akan kembali ke pertanyaannya. Ya, jadi ini cara kita mengingat, oh, peradaban Maya adalah peradaban yang berkembang di Mesoamerika selama 3.000 tahun yang lalu. Nah, berikutnya adalah asal-usul peradaban Maya. Ya, pertanyaan ini jawab, oh, ternyata berasal dari peradaban Olmec di lembah Mesoamerika sekitar 1500 sampai 400 sebelum Masehi. Diklik lagi akan kembali ke pertanyaan semula. Ya, diklik lagi akan jawabannya muncul lagi. Jadi ini untuk proses mengingat. Lanjut. Ketika kita lanjut, zaman praklasik, apa yang maksud dengan zaman praklasik? Kita akan diberitahu jawabannya. Oh, ya, adalah periode perkembangan awal perubahan peradaban Maya 1500 sebelum Masehi sampai dengan 250 Masehi. Nah, ini adalah flashcard yang tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses kita mengingat dari materi-materi yang ada di dalam dokumen tadi. Ya, sekarang kita akan kembali untuk melihat bagaimana dengan match. Ya, bentuk dari match game ini adalah teknologi yang luar biasa. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ada beberapa kotak yang satu merupakan pertanyaan dan jawabannya tersebar di beberapa jawaban lain. Dan di situ juga ada beberapa pertanyaan sekaligus. Lanjut. Nah, ini contohnya. Ya, yang mana yang akan digunakan? Lanjut. Sekarang sedang merubah materi pelajaran ke dalam urutan dari pilihan-pilihan yang nantinya harus dijodohkan atau dipasangkan gitu ya. Mengingat materinya juga sangat banyak, ini butuh waktu beberapa saat ya, tapi tidak terlalu lama, kemungkinan sih sekitar 1-2 menit saja gitu. Tergantung dari sinyal WiFi kita ya. Semakin banter WiFi-nya ya semakin bagus. Ya, ini udah siap untuk bermain. Kita mulai. Nah, ini yang dimaksud dengan match. Jadi kita bisa melihat di atas ada waktu. Ya, waktunya berjalan terus. Kemudian ada 3 baris, 3 shaft dan 4 kolom. Ini kita harus mencocokkan. Misalnya di sini yang paling kiri adalah kalender Maya.
Jika kita menjawab dengan benar, ya, misalnya kalender Maya, kita buat, nah ini dan kalender hitung panjang yang akurat hingga tahun 2012. Nah, jika benar dia berwarna hijau dan langsung menghilang. Tapi ketika jawaban kita salah, misalnya ya, sistem tulisan Maya, nah, kita menjawabnya salah, misalnya kita jawab dengan lebih dari 6 juta orang Maya masih melestarikan budaya. Nah, itu jawaban salah, dia akan muncul lagi. Tapi kalau jawabannya benar, maka dia berwarna hijau dan akan menghilang. Coba lagi tulisannya sistem tulisan Maya. Kita lihat jawabannya menggunakan tulisan hieroglif misalnya. Nah, ketika jawabannya benar, maka akan menghilang. Dan akan terus begitu, ya semuanya sampai semuanya habis. Gitu. Ya, keluar permainan. Ya, kita akan lihat lagi ke beranda. Nah, inilah materi-materi yang sudah kita dokumentasikan, yang sudah kita gunakan sebagai pelajaran, dan nantinya akan terkumpul menjadi kumpulan materi-materi. Ya, terima kasih sudah menyaksikan, dan untuk link mendapatkan aplikasi ini silakan lihat di deskripsi. Terima kasih.